Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Batiar dengan NRP 501211047. Saya dari kelas MEGB dengan dosen pengampu Pak Saifuddin. Saya di sini mungkin akan mengerjakan tentang tugas yang diberikan Pak Saifuddin, yaitu membuat video dari rangkuman dua kelas yang telah terlaksana kemarin. Jadi yang langsung saja yang sini saya akan mungkin menjelaskan tentang perbedaan dari geologi dan geofisika sendiri. Jadi pada dasarnya geologi dan geofisika itu berbeda, namun yang membedakan adalah pada geologi sendiri kita tuh mempelajari secara langsung dari batuan, singkapan, sampel bor, dan banyak struktur dan sejarah itu. Kemudian kalau pada geofisika sendiri itu berbeda. Kita kita mempelajari tentang bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung. Jadi berbeda dengan geologi yang tadi kita bisa melihat secara langsung, dan pada geofisika ini kita mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak bisa dilihat secara langsung di permukaan bumi. Jadi kita tuh bisa melakukan dengan cara melalui berbagai pengukuran dari sifat fisiknya dan fisikanya gitu. Jadi pada geofisika sendiri tuh mencakup dari pengukuran interpretasi sehingga mendapatkan informasi mengenai struktur bawah permukaan. Sebagai contoh, membedakan keadaan dari sifat mantel bumi nih, mantel bumi, selubung bumi, kemudian ada inti bumi dari gelombang seismik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi survei geofisika menurut Carey 2002. Aplikasi metode geofisika terdapat eksplorasi bahan bakar fosil, minyak, gas batu bara, kemudian metodenya yang sesuai dengan cara seismik, gravitasi, magnetik, elektromagnetik. Kemudian selanjutnya ada eksplorasi mineral mengandung logam, itu dapat dengan metode magnetik, elektromagnetik, resistivitas, kemudian potensi diri, induksi polarisasi, kemudian radiometrik. Kemudian untuk eksplorasi deposit mineral dalam jumlah besar, seperti contohnya batu pasir, itu dapat melalui metode seismik, resistivitas maupun gravitasi. Kemudian untuk eksplorasi air tanah dapat menggunakan metode resistivitas seismik atau gravitasi dan juga georadar. Kemudian untuk investigasi lokasi konstruksi, kita dapat menggunakan metode resistivitas seismik, kemudian georadar, gravitasi, kemudian magnetik. Kemudian untuk investigasi arkeologi, kita dapat menggunakan metode georadar, resistivitas, elektromagnetik, dan magnetik, serta gelombang seismik. Kemudian selanjutnya, saya mungkin sedikit menjelaskan tentang rangkuman saya tentang struktur dalam bumi. Lapisan dari bumi sendiri itu terdiri dari 3 bagian: kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan bumi terluar sendiri itu adalah kerak bumi. Jadi kerak bumi merupakan lapisan terluar maka karena lapisan terluar, maka kita tinggal di situ gitu. Kita tinggal di lapisan kerak ini. Dan lapisan kerak ini juga menyentuh atmosfer gitu. Lapisan kerak ini sendiri tuh memiliki tebal 5 sampai 70 km sehingga menjadi lapisan tertipis. Kemudian lapisan kerak sendiri merupakan bagian dari 1% dari massa bumi itu sendiri. Lapisan kerak sendiri terdiri dari batuan dan tanah. Kemudian lapisan kerak sendiri ada 2 tipe. Yang pertama adalah kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua atau kontinental itu merupakan kerak yang terdiri dari tanah kering dan granit. Kemudian ada kerak samudra. Kerak samudra itu di dasar laut. Pada dasarnya basah lebih tipis dari kerak bumi, tapi lebih padat secara densitasnya. Kemudian untuk lapisan selanjutnya ada mantel bumi atau selubung. Jadi secara fisiknya itu selubung merupakan lapisan paling tebal. Jadi dia memiliki tebal 2.900 km dengan suhu 870 sampai 2.200 derajat Celcius. Dan lapisan bumi ini dari selubung ini dia menduduki 66% dari massa bumi. Kemudian lapisan bumi mantel ini atau selubung dia mengalir juga. Jadi mantel ini juga terdiri dari batu cair dan juga magma. Kemudian untuk selanjutnya terdapat inti bumi. Secara fisik ini bumi dapat didefinisikan memiliki panas yang sangat panas sekali. Dia dengan range di 2.200 sampai 4.400 derajat Celcius. Kemudian dia sangat padat sekali.
atau densitasnya sangat besar gitu. Kemudian di inti bumi ini juga memiliki tekanan yang tinggi dan memiliki jarak 6.400 kilometer dari permukaan. Dan inti bumi ini sendiri menduduki di 33% dari massa bumi. Kalau dari inti bumi ini sendiri tentang ukuran yang sama adalah sama seperti ukuran dengan bulan, ukuran dari bulan, planet bulan. Kemudian komposisi dari inti bumi ini terdiri dari besi dan nikel atau logam. Kemudian saya menambahkan di catatan saya tentang yang saya tulis kemarin. Jadi kesimpulannya lebih dalam ke bumi, ke inti bumi, maka suhunya akan meningkat. Kemudian lebih dalam ke bumi, tekanan akan meningkat juga. Jadi secara nggak langsung jika kita dari lapisan terluar sampai terdalam, maka itu akan semakin panas, dari luar ke dalam akan semakin panas. Dan juga begitu juga tekanannya, dia akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Kemudian sumber panas internal bumi. Jadi sumber panas internal bumi itu berasal dari tabrakan-tabrakan benda kecil yang tak terhitung bertabrakan dan menggumpal menghasilkan energi panas. Jadi kenapa inti bumi bisa panas itu karena adanya tabrakan-tabrakan itu tadi, benda kecil yang tak terhitung sehingga menggumpal dan menghasilkan energi panas. Kemudian terdapat litosfer atau lempeng itu merupakan gabungan dari kerak dan juga mantel atas, bagian atasnya. Kemudian ada inti itu juga ada dua, ada luar dan dalam. Kemudian yang luar tuh terdiri dari besi cair dan nikel yang berputar-putar. Kemudian pada inti dalam dia terdiri dari besi padat dan nikel. Kemudian untuk tugas kali ini mungkin saya cukupkan segini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang enak, kurang sopan mungkin. Jadi sekian. Oh iya, mohon maaf juga untuk Pak Saifuddin. Mungkin suara saya tadi agak banyak batuk atau bindeng, jadi karena mungkin kondisi badan kurang sehat. Jadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.